Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Saifuddin, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan aksi nyata pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Perkenalkan, beliau berdua merupakan fasilitator dan pengajar praktik saya, diantaranya yaitu Ibu Anis Fatul Kholis dan Ibu Murni Lestari. Berikut adalah uraian kegiatan dalam video aksi nyata yang akan saya sampaikan. Berikut ini adalah kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Gimana keadaannya? Alhamdulillah. Luar biasa antusias dan semangatnya sangat tinggi ke sini. Mohon maaf Bapak Ibu mengganggu waktu liburannya ya. Jadi hari ini itu saya akan menyampaikan sedikit tentang materi yang saya dapatkan selama pendidikan calon guru penggerak. Nah, salah satunya ada tugas di sana. Tugas yang pertama itu mensosialisasikan materi terhadap rekan sejawat, yang selanjutnya mensosialisasikan serta mempraktikkan kepada siswa-siswi yang ada di sekolah. Oke, sebelum saya memulai, saya mau tanya dulu ke Bapak Ibu, gimana? Semangat nggak dalam mengikuti kegiatan ini? Biasa, kalau semangat, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Akan saya pimpin sendiri doa ini. Mari Bapak Ibu sebelum memulai kegiatan ini kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, karena terlihat sangat semangat, tapi terlihat lagi ada beberapa yang belum fokus. Ada sedikit permainan dari saya, kegiatan ice breaking. Mohon diperhatikan cluenya ya Bapak Ibu ya. Ini untuk menumbuhkan semangat aja. Bapak Ibu, cluenya ketika saya mengatakan guru, kita tepuk tangan sekali. Ya, kita coba ya. Guru. Oke, guru. Oke, ketika saya mengatakan siswa, tepuk tangan 3 kali. Siswa. Oke, siswa. Ingat ya Bapak Ibu ya. Guru. Siswa. Oke, 1 kali lagi. Ketika saya mengatakan sekolah, Bapak Ibu tepuk tangan 10 kali. 32. 32. Yuk kita mulai. Sekolah. Ulangi ya. Sekolah. Oke, belum kompak, sekali lagi. Sekolah. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Ingat ya Bapak Ibu ya. Kita mulai ya. Oke. Guru. Guru. Siswa. Siswa. Oke. Sekolah. Luar biasa. Udah semangat Bapak Ibu? Luar biasa. Baik Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan materi di pada modul 1.4 ini mengenai budaya positif. Jadi tolong diperhatikan ya Bapak Ibu ya, sedikit mungkin kita merenung tentang kondisi kita sebagai guru. Selanjutnya
Ada pertanyaan pemantik di sini. Bapak Ibu coba renungkan dalam hati antara setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Direnungkan ya, apakah ketika Bapak Ibu melakukan hukuman mampu mendisiplinkan anak? Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Silakan direnungkan. Ya. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Mungkin ada yang tidak setuju. Selanjutnya yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Itu yang terbesit pada kita. Tapi pada teori ini, mari kita simak materi selanjutnya. Oke, topik pembahasan. Sebelum kita membahas tadi antara setuju dan tidak setuju, ada 6 topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Di antaranya sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita mulai pada topik pertama, yaitu perubahan paradigma belajar dan disiplin positif. Hubungannya apa Pak dengan yang tadi gitu? Mari kita simak terlebih dahulu. Perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan. Jadi kita coba mendeskripsikan, kita mencoba berandai-andai. Anda ada 2 orang di sini, A dan B. Anggap saja A itu adalah Anda, B itu adalah teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Misal, Anda itu, Bapak atau Ibu itu beranggapan bahwa sangat berharga, misalkan adalah TV atau lemari atau orang tua, boleh kalian tuliskan, Anda tuliskan di dalam sebuah kertas, cari kertas, kalian kepal dengan kencang. Kemudian genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan sekencang-kencangnya. Terus teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk. Caranya dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira menurut Anda atau pendapat Anda atau keyakinan Anda, kira-kira sesuatu yang berharga itu akan kalian buka atau tidak? Kira-kira? Tidak Pak. Tidak. Kenapa tidak? Apa alasannya? Apa alasannya? Karena itu sesuatu yang penting. Sangat penting buat kehidupan Anda. Oke, nanti kita lihat dulu ya. Selanjutnya itu adalah sebuah filosofi. Selanjutnya adalah perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan. Jadi masih berlanjut dengan materi yang tadi pertama kita yang membahas tentang bagaimana kita menganggap itu penghargaan, menganggap itu adalah sebuah hukuman, dan berlanjut ke sebuah kepalan, itu adalah filosofi. Selanjutnya adalah ilusi. Tahu kan ilusi? Sebuah sudut pandang. Sebuah sudut pandang beranggapan sesuatu itu sesuai dengan keyakinan kita benar, padahal tidak. Tidak sesuai dengan kenyataan. Itu ilusi ya. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Seolah-olah murid itu yang bisa mengontrol hanya seorang guru. Itu yang ada di dalam diri kita sebagai guru saat ini. Betul ya? Saya juga merasakan itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita selalu mengkritik siswa. Kita selalu membuat siswa merasa bersalah agar kuat karakternya. Tapi itu salah ternyata. Nanti di pembahasan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya. Selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita selaku orang dewasa sebagai guru, kita punya hak untuk memaksa. Saat ini berkaitan dengan posisi tadi mengepal tangan. Sesuatu yang berharga. Ingat, siswa itu punya sesuatu yang berharga. Ketika kita paksa untuk membukanya, dasar kamu, anak yang tidak tahu diri, itu tidak bisa. Dia punya sesuatu yang berharga. Jadi caranya seperti apa? Yang bisa mengubah diri dia hanyalah dia sendiri. Bagaimana caranya? Tugas kita hanya menuntun sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi kita tidak bisa memaksakan siswa sepenuhnya ikut apa kata kita.
kata kuncinya adalah tugas kita sebagai guru hanya menuntun. Siswa terlahir bukan seperti kertas kosong. Satu hal, kita beranggapan siswa seperti kertas kosong, tapi tidak gitu Bapak Ibu. Menurut Ki Hajar Dewantara, siswa itu terlahir sudah penuh dengan tulisan. Dia terlahir seperti sebuah kertas yang penuh dengan tulisan. Tugas kita sebagai guru menebalkan tulisan-tulisan tersebut. Artinya kita menumbuhkan, ini anak jagonya di sebelah mana. Jangan pernah memaksa anak untuk jago bahasa Indonesia. Kalau anak hobinya di matematika, kita tidak bisa berbuat banyak, tapi kita untuk memotivasi. Ing ngarso sungtolodo, ing madio bangun karso, tuturi handaya. Selanjutnya, masih berlanjut pada yang tadi ilusi. Kita saat ini posisinya di stimulus respon. Stimulus adalah sebuah rangsangan, respon adalah sebuah tindakan. Sedangkan dalam modul ini kita membahas tentang teori kontrol atau teori pilihan. Di sini stimulus respon kita selalu beranggapan yang memiliki kontrol adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi ketika kita mengajar di kelas, kamu tuh harus pintar mengajar, kamu tuh harus pintar belajar, harus pandai-pandai kamu membuat ini. Padahal tidak. Menurut teori ini, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian kita menuntunnya. Jadi menumbuh kembangkan anak berdasarkan kodratnya, bukan berdasarkan keinginan kita. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya, nah kita lanjut saja ya. Jadi ini sedikit adalah gambaran biar kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi di modul 1, tadi di bab 1, sekarang di bab 2 tentang teori, motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta retribusi. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi gimana Pak cara menumbuhkan anak agar bisa memenuhi kemampuan capaian pembelajaran di materi kita? Bagaimana Pak? Ingat Bapak Ibu, kita ada 2 tugas kita. Yang pertama menumbuhkan motivasi intrinsik, yang kedua menumbuhkan motivasi ekstrinsik. Yang paling utama adalah motivasi intrinsik agar anak tersadar. Jadi di sini ada contoh, ada 3 contoh. Dari yang pertama itu motivasi eksternal. Jadi dari luar motivasi, bukan dari dalam diri dia sendiri. Untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan sesuatu. Jadi anak terkadang datang tepat waktu, walaupun itu bagus, atau anak itu mengerjakan tugas-tugas karena ada sesuatu. Dia menghindari ketidaknyamanan. Ketika dia tidak mengerjakan tugas dengan baik, dia tidak nyaman, dihina mungkin sama teman-temannya, atau bahkan sama gurunya dibully. Jadi gitu. Bukan karena faktor ngerjain tugas karena memang itu kebutuhan saya sebagai guru. Itu motivasi intrinsik. Bapak Ibu terima kasih. Selanjutnya ada di nomor 3 motivasi internal. Jadi dari intrinsik, dari dalam diri. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi keinginan diri sendiri tumbuh dari dirinya sendiri tanpa unsur orang lain, tanpa takut dihukum, tanpa pengen dapat penghargaan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Itu pengertian dari penghargaan, reward ataupun punishment. Baik, selanjutnya Bapak Ibu setuju nggak dengan kalimat sebuah judul dihukum oleh penghargaan? Setuju nggak? Ayo, Bapak Ibu setuju nggak? Ketika penghargaan itu menghukum karakter hidup. Setuju? Setuju. Ada yang tidak setuju? Ada yang tidak setuju? Bahwa penghargaan adalah menghukum karakter. Kenapa saya katakan itu? Kenapa di modul ini dikatakan seperti itu? Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Kok bisa? Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta, bukan atas dirinya sendiri. Jadi makanya dinyatakan bahwa hukuman
dan penghargaan adalah sama. Jadi yang benar itu, yang baik itu menumbuhkan motivasi internal atau intrinsik. Baik. Selanjutnya tindakan guru. Coba Bapak Ibu, kita bedakan antara hukuman dan konsekuensi. Ada cluenya dari saya. Ingat Bapak Ibu, hukuman bentuknya sesuatu tindakan yang dilakukan satu arah. Misal, siswa datang ke sekolah terlambat 20 menit. Kemudian gurunya bilang, kamu pulang, gak usah sekolah. Itu namanya hukuman. Tapi ketika guru olahraga, misal Bu Hilda ya, gitu, lagi olahraga, siswa datang terlambat, pelajaran Bu Hilda, guru olahraga. Terus siswa disuruh lari 7 keliling, itu namanya konsekuensi. Kenapa begitu? Padahal sama-sama terbentuk tindakan kekerasan, bentuk tindakan yang memang tidak patut dilakukan untuk siswa. Kenapa begitu? Karena sesuai dengan bidangnya. Ada konsekuensi. Ketika kamu terlambat pada mata pelajaran saya, karena saya guru olahraga, jadi kamu lari untuk sesuai dengan bidang dia melakukannya gitu. Tidak atas diri sendiri. Tapi ketika dia suruh pulang, bagi konsekuensi. Tapi itu namanya hukuman dari satu arah. Baik Bapak Ibu, yuk kita coba jawab. Kira-kira nomor 1. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini masuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Oke, satu orang hukuman. Konsekuensi. Konsekuensi. Oke, boleh kita simpan. Yang konsekuensi ada beberapa, lebih utama dari hukuman sekolah. Pak. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Tahu guru apa ya? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, konsekuensi lagi dan hukuman ada juga. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, konsekuensi. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, konsekuensi kompak ya, konsekuensi ya. Sebelah sini, hubungan ini nomor 4. Selanjutnya adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Hukuman. Oke. Terus selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oh, konsekuensi itu. Tahap paling ini konsekuensi, ini tadi ada yang konsekuensi dan hukum. Nah, jawabannya adalah kita lihat apakah kita sudah benar semua atau kita masih Alhamdulillah. Hukuman. Dia dikit konsekuensi. Jadi nomor 1 itu hukuman. Kok bisa hukuman, Pak? Ya, karena memang hukuman terjadi atas dasar satu arah. Jadi tidak ada kesepakatan sebelumnya. Jadi kalau konsekuensi itu ada kesepakatan antara guru dan murid. Ketika kamu nanti datang terlambat, kamu akan lari 10 kali. Setuju nggak? Bukan kamu, tapi sebelum kejadian itu sekelas menyepakati. Jadi itu konsekuensi. Jadi ketika ada yang melanggar, itu adalah konsekuensinya adalah suruh lari. Tapi ketika dia langsung tidak menyepakati itu sebelumnya, atau lari kamu 100 lapangan atau 100 kali dalam tulis 100 kali kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Nah itu kan satu arah, itu sebut dengan hukum. Ya, Bapak ya? Iya, Pak. Ya. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, oke, ini sedikit yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Satu saja saya akan bacakan. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kalau hukuman. Jadi satu arah namanya. Kamu harus tersakiti biar kamu paham arti kehidupan. Ternyata nggak gitu. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Karena apa? Sudah disepakati sebelumnya. Baik Bapak Ibu, dari perbedaan hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya kita masuk ke bab
ketiga tentang keyakinan kelas. Ini yang saya akan implementasikan nanti di kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi kalau kita ketahui bahwa di kelas itu selaku wali kelas kita ya, sebelum memulai pembelajaran pada tahun pembelajaran baru biasanya kita membuat aturannya. Tapi di pendidikan guru penggerak, aturan itu tidak baik untuk digunakan. Tapi yang lebih tepatnya adalah keyakinan kelas. Karena kalau aturan itu berlaku untuk semua, tapi ditentukan satu pihak, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan, kita mensosialisasikan apa saja yang harus kita buat aturan, tapi menyepakati semuanya, orang yang ada di dalamnya, termasuk siswa serta warga sekolah. Makanya namanya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa kita coba Bapak Ibu. Saya juga akan mencoba di kelas saya, karena saya baru mendapatkan ilmunya. Saya akan mencoba. Setelah ini mungkin akan saya undang siswa saya, atau besoknya lagi, atau nanti. Lanjut, nomor 1. Ada 3 pertanyaan di sini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bisa mengendarai kendaraan roda 2? Oh, ini sebuah peraturan semua ya Bapak Ibu ya. Jadi mengenai keyakinan kelas ini adalah sebuah peraturan. Terus di bawahnya paling bawah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggunakan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Baik, ini adalah sebuah contoh. Menurut Bapak Ibu, dari dua ini, sini, 2 gambar ini, mana yang masuk peraturan, mana yang masuk keyakinan kelas? Gambar pertama masuk kategori apa? Peraturan. Kenapa Bapak Ibu mengatakan peraturan? Harus pihak. Oke. Luar biasa paham. Yang kedua adalah keyakinan kelas. Otomatis pasti jawabannya setelah peraturan yaitu keyakinan kelas. Baik, sepakatan kelas. Ya. Kita lanjut. Itu jawabannya sudah sangat tepat. Oke, satu lagi. Sedikit contoh dari peraturan dan keyakinan kelas. Oke. Kita lihat poin 2. Contohnya, kalau di peraturan pasti bunyinya sebuah larangan. Dilarang atau jangan, perintah, sebuah perintah. Jangan, dilarang mengganggu orang lain. Tapi di keyakinan kelas bahasanya beda. Menghormati orang lain. Jadi menghormati orang lain itu salah satunya adalah dilarang mengganggu. Jadi di umum, menghormati orang lain itu saling menghargai. Menghormati orang lain itu jangan mengganggu dia. Toleransi, itu kan menghormati orang lain. Jadi itu sebuah bahasa di dalam keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu ya, kita mulai menyederhanakan bahasa, dan anak juga akan paham dengan ini. Jadi seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya Bapak tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini yang tadi sudah saya obrolin sebelumnya sama Pak Alimuddin, gitu ya. Jadi ini akan saya lakukan, kebutuhan dasar ini manusia ini nanti ada survei, tapi tidak saya lakukan pada rapat kali ini karena saya akan lakukan dengan rapat ruang lingkup besar. Semua guru-guru akan hadir di ketemuan yang akan datang. Saya akan mencoba mengukur, bukan saya yang mengukur, tapi kuesioner ini akan mengukur kebutuhan dasar manusia. Di sini ada rasa kasih sayang, ada penguasaan, ada kebebasan, dan ada kesenangan. Saya sudah mencoba. Buat diri saya sendiri, ternyata saya lebih dominan ke rasa kasih sayang dan dominan ke kebebasan. Saya itu nggak bisa diatur. Jadi begitu. Setelah saya mengukur ya gitu. Tapi pada dasarnya saya itu orangnya emang sayangnya lebih tinggi daripada kebebasan. Begitu Bapak Ibu. Gak apa-apa Bapak Ibu, ketawa-ketawa aja. Semuanya. Oh iya, harus kasih sayang. Baik, mungkin ini yang terakhir ya. Alhamdulillah ya, 5 posisi kontrol. Pada 5 posisi kontrol, banyak juga tulisannya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, tolong perhatikan. Posisi kontrol kita selaku guru. Ada 5. Yang mana Bapak Ibu? Yang ini. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah,
teman, pemantau, manajer. Ini berhubungan dengan restitusi nanti di akhir. Jadi ketika kita melayani siswa yang bersalah atau siswa yang merasakan sesuatu melanggar perbuatan sesuai dengan aturan atau keinginan kelas, kita sebagai apa di sana? Ketika kita memposisikanmu menjadi penghukum, contoh guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, dasar kamu nggak tahu diuntung, misalkan gitu. Udah di sini sekolah gratis, itu membuat memposisikan kita sebagai penghukum, dan itu adalah identitas guru yang gagal. Ya, alhamdulillah ada yang mewakili Pak Fajar gitu selaku guru BK. Ya, selanjutnya membuat orang merasa bersalah. Nah, kamu tuh yang benar sekolah, orang tuamu tuh nyari duit sampai banting tulang, lalu dibanting lagi, dia tiap hari membuat merasa bersalah. Itu adalah identitas guru yang ternyata nggak gitu. Saya juga baru tahu, siok saya mendengarnya dengan pernyataan ini. Yang ketiga adalah agak berhasil, tapi yang luar biasa adalah manajer. Sebagai teman, ayolah bantu bapak, ayolah perbaiki sikapmu. Bapaknya udah menganggap sebagai teman, posisi seperti itu. Terus selanjutnya sebagai pemantau. Ingat, kata kunci kita adalah keyakinan kelas. Nah, kamu ingat keyakinan kelas kita? Iya Pak, apa yang kamu langgar? Saya menarik kerudungan teman saya Pak hingga terlepas. Iya, ada yang kamu langgar nggak? Ada Pak, saya tidak menghargai teman saya. Oke, tapi kita tidak memberikan solusi. Itu maksudnya pemantau. Yang paling bagus adalah seorang guru mampu membuat 5 poin kontrol ini, yaitu di poin manajer. Jadi selain kita melakukan itu, oke, setelah kamu tahu kamu melanggar, kira-kira apa yang mau kamu lakukan setelah ini? Saya akan meminta maaf Pak kepada si ini karena saya menarik. Posisi ini adalah posisi utama. Mengajukan pertanyaan tapi bukan membuat dia bersalah, menumbuhkan motivasi intrinsiknya agar tumbuh. Iya Pak ya, saya salah karena saya menarik kerudungan teman saya, itu saya salah. Ya, kayaknya saya lebih baik minta maaf deh Pak. Ya udah silakan. Posisi ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya juga masih belajar Bapak Ibu. Saya juga belum sempurna, masih melakukan ini. Baik. Oh iya, ternyata masih ada 1 bab lagi. Saya pikir sudah selesai. Nah, ini bab terakhir. Ya, ini terakhir. Jadi ini adalah segitiga restitusi. Pembahasan saya kemarin. Saya sudah membuat video juga tentang implementasi segitiga restitusi. Ada 3 poin penting. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas. Kedua, validasi kebutuhan. Ketiga, menanyakan keyakinan. Baik, akan saya contohkan sedikit. Jadi gini Bapak Ibu, ini kan secara teori. Guru berkata secara teori. Jadi gini Bapak Ibu, saya kemarin punya kasus. Bukannya kasus ya, ada kasus yang saya buat, saya rencanakan. Bukan saya rencanakan, tapi memang itu memenuhi tugas. 2 tokoh anak saya pakai, saya gunakan. Yang pertama namanya Fikri, yang kedua namanya Bunga. Seolah-olah Bunga ini sedang menyontek kesalahan dia. Dia menyontek menggunakan handphone saat ujian. Kemudian Fikri mau minta jawabannya, menarik kerudungan Bunga dengan keras hingga kerudungannya terlepas. Kasus satunya adalah Bunga menyontek, itu salah ya. Kasus 2-nya adalah Fikri menarik kerudungan Bunga hingga terlepas. Itu ada 2 kasus. Kita coba masuk ke kasus 1. Di kasus 1 saat Bunga menyontek, saya mencoba melakukan segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas. Jadi saya tidak langsung, kamu tuh salah nak. Saya nggak gitu. Bukan saya nggak gitu, tapi harusnya nggak gitu menurut teori ini. Jadi kita mencoba menstabilkan identitas, mengembalikan dia. Karena anak kalau udah salah, dia pasti akan merasa dengan lingkungan itu merasa minder. Jadi kita harus mengembalikan, menstabilkan identitas dia sebagai seorang murid.
dengan menanyakan. Nah, menyontek itu memang manusiawi. Semua orang pernah melakukan itu. Bahkan bapak pun pernah melakukan itu. Itu sebuah menstabilkan identitas agar dia, oh iya, berarti bukan saya satu-satunya orang yang salah, tapi banyak orang yang pernah melakukan itu. Gitu ya. Oke, itu untuk menstabilkan identitas. Iya Bapak Ibu, saya masih kegiatan menurut jelasin. Lanjut ke validasi kebutuhan. Langsung saya validasi. Kamu pasti punya alasan dong. Sebuah pertanyaan, tapi memang validasi itu valid nggak nih? Tapi tidak sepenuhnya kita tanyakan, kita menyalahkan dia, tapi valid nggak nih? Dia pasti punya alasan. Kamu punya alasan dong, kenapa kamu melakukan itu? Atau kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi seolah-olah kita memposisikan anak ini bisa lebih jelek dari itu, padahal kelakuan itu sudah jelek ya. Tapi seolah-olah masih ada yang lebih jelek lagi dari perbuatan itu. Oh, dia memvalidasi kita. Ya, selanjutnya adalah keyakinan kelas, menanyakan keyakinan kelas. Kita kembali lagi. Nah, Bunga, kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Iya, ingat Pak. Menurutmu dalam poin berapa kamu melanggar dari kesepakatan keyakinan kelas kita? Iya Pak, saya ingat pada poin 3 bahwa kita harus jujur dalam melaksanakan tugas. Nah, itu kamu tahu. Selanjutnya kamu mau ngapain? Ya, saya akan mencoba tidak mengulangi lagi dan saya akan mencoba belajar agar tidak menyontek kembali. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu gambaran dari modul ini. Terdiri dari 28 slide, ternyata saya pikir cuma 15 slide. Ya, begitu saja Bapak Ibu dari saya penjabarannya agar lebih enak. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu dari benak hatinya, mungkin agak terjanggal-janggal nih ya. Apa sih ini Pak Ilham maksudnya gitu? Boleh Bapak Ibu kalau yang mau bertanya. Mungkin karena waktunya sudah cukup lama ya, kita hampir 2 jam ya kita presentasi yang ini. Jadi mungkin 1 atau 2 pertanyaan saja ya Bapak Ibu ya. Oke ya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya dari Bapak Ibu sekalian? Ada atau tidak? Ya. Iya, silakan Bapak Fajar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ilham Saifuddin selaku narasumber juga ya. Oke. Sedikit bertanya ya, Pak Ilham ya. Setelah saya menyimak beberapa materi ya, dari Pak Ilham telah jelaskan bahwasanya ini memang menjadi sebuah teori, bukan sekedar teori saja ya, tapi ini sebagai dasar kita seorang guru, bukan sekedar kita mentransfer ilmu kepada siswa, melainkan kita mendidik, ya kan, merubah karakter siswa lebih baik lagi. Nah, satu pertanyaan dari saya Pak Ilham, bahwa tadi dijelaskan tentang bagaimana kita seorang guru ini mencoba untuk menjadi seorang pendidik yang berhasil ataupun sebagai penghukum, teman maupun manajer, iya kan? Realnya ya. Di slide yang sebelumnya itu saya sangat tertarik sekali, ini bermanfaat bagi kita semua. Dan ada satu hal yang ingin saya tanyakan, bahwasanya dari sekian siswa itu kita termasuk guru-guru SMK ini mungkin berbeda sekali dengan guru-guru yang ada di SD, SMP, ya kan, apalagi TK, gitu ya. Jadi kita sebagai pendidik di jenjang SMK ini, apakah ini bisa menjadi suatu tolok ukur, ya kan, yang harus kita lakukan supaya siswa ini lebih baik lagi karakternya, dengan kita mencoba melakukan dari yang ada di layar ini,
ya kan, poin-poinnya. Dan siswa tersebut mungkin berbeda-beda ya kan ya, Betul. karakteristiknya. Betul. Apakah ini bisa kita kita ya sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya, kita tambahkan atau kita apa namanya tuh lebih fleksibel lagi seperti itu sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Terima kasih. Ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Fajar. Luar biasa pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaan dari semua ya. Bapak Ibu juga mewakili. Tadi juga saya sempat mendengar gitu ya. Pak Fajar juga sebelumnya ngobrol dengan teman-teman yang lain, sehingga ini mungkin mewakili pertanyaan semuanya ya. Iya. Ada 2 poin yang sangat Pak Fajar dari pertanyaan yang sangat luar biasa. Pertama, bagaimana agar kita dapat mencapai pembelajaran, mencapai tujuan mengenai 5 posisi kontrol ini. Iya. Terutama di poin manajer. Iya. Oke, baik, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita memposisikan selaku guru SMK, karena memposisikan karakter kita sebagai guru dalam mengimplementasikan materi yang sudah dipaparkan sebelumnya dalam lingkungan sekolah, di lingkungan SMK. Karena kalau materi ini mungkin menjurus ya ada tujuan tertentu, tidak hanya SMK tapi ke SD, semua rata gitu dengan materi mungkin itu ya. Baik, izinkan saya untuk menjawab Pak Fajar. Yang pertama mengenai capaian kita untuk menerapkan 5 posisi kontrol pada poin manajer. Pak Fajar, perlu diketahui sebelum kita melaksanakan kegiatan ada teori yang menjelaskan bahwa tadi saya sudah jelaskan, dalam pembelajaran seorang guru, pendidik adalah fasilitator. Pendidik adalah fasilitator menurut Ki Hajar Dewantara. Kita itu ketika melakukan pendidikan, melakukan pembelajaran itu, seorang guru itu diibaratkan seperti seorang petani. Seorang petani yang memang menanam atau menaburkan benih-benih jagung atau petani padi. Artinya kita tidak bisa memaksakan padi tumbuh seperti jagung. Kita tidak bisa memaksakan jagung tumbuh seperti padi. Jadi ada namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Kita sesuaikan. Saya paham dari Bapak Fajar itu, kayak manajer mengajukan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sifatnya sosial budaya kita nggak begini. Kita melakukan, nah kamu tuh nggak bisa begini, gini, bertanya sesuatu membuat dia kembali kepada posisi dia, itu nggak bisa pada sosial budaya kita. Kembali lagi, menurut Ki Hajar Dewantara ada namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Kita melakukan pembelajaran sesuaikan dengan budayanya. Di lingkungan sini budaya seperti apa? Kita tidak bisa menggunakan, kita mengajar di SMK 10 budayanya dengan berbagai banyak kultur. Ada kultur bahasa Betawi, kita gunakan di daerah Bandung, itu tidak bisa kita gunakan. Jadi kita harus menyesuaikan kondisi kodrat alamnya dulu. Itu untuk mencapai ini, Pak Fajar ya. Jadi kita harus itu. Terus kemudian kodrat zaman. Baik, ingat, zaman sudah berkembang. Sekarang sudah abad 21. Berkecakapan abad 21 itu berbasis digitalisasi. Kita bukannya tidak mau menggunakan digitalisasi pada pembelajaran, karena itu menuntut, karena pada zamannya saat ini gawai adalah media utama mereka. Bangun tidur sudah melihat gawai. Jadi itu sesuaikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Mungkin itu Pak Fajar mewakili dari pertanyaan ini. Kemudian sudah ya, itu sudah menjawab semua ya Pak Fajar ya, sudah menjawab semua. Oke. Mungkin karena sudah jam 12:30, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya ya, terima kasih banyak. Dan mungkin saya akhiri materi ini. Saya Ilham Saifuddin dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Tangerang.
dari SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang. Izin pamit, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita saksikan implementasi budaya positif melalui pembentukan kesepakatan kelas. Tujuan kegiatan ini berharap murid mampu menuangkan gagasan tentang kelas impiannya, sehingga dapat terwujud murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Mari kita simak. Oke, baik semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya? Alhamdulillah. Baik, luar biasa. Sehat kan? Oke, baik. Pada pertemuan kali ini, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan melakukan kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Karena ya biasalah ketika tahun ajaran baru kita harus menyepakati apa sih aturan yang ada. Sebelum itu, sebelum memasuki kegiatan tersebut, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Siapa yang mau memimpin doa? Silakan. Yoga. Ayo, silakan. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semuanya. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran dan membuat keyakinan kelas, saya melihat kayaknya masih ada yang ngantuk, masih ada yang kurang bersemangat ya. Kita melakukan kegiatan seperti ini. Nah, dengan baik-baik, saya punya clue. Kita akan bernyanyi. Kita akan bernyanyi lagu anak-anak. Walaupun kita SMK, kita kembali lagi. Kita seolah-olah berada pada posisi masih anak TK atau anak SD. Kita akan bernyanyi lagu Balonku Ada 5. Tahu lagu ini? Tahu. Gak apa-apa kalau mau ketawa-ketawa aja. Tahu lagu ini ya, Balonku Ada 5 ya. Jadi permainannya seperti ini. Jadi permainannya, ketika saya menunjuk satu orang, balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Saya menunjuk saat door, saya menunjuk satu orang. Nanti kita berdiri semua, dan yang saya tunjuk dia duduk. Ketika orang yang itu duduk, otomatis kalian saling berhadapan. Benar nggak? Saling berhadapan ya. Satu sama lain saling menyebut. Misal saya menunjuk Bapak, otomatis Arifin dan Yoga saling berhadapan. Ketika mereka saling berhadapan sama-sama, atau siapa yang lebih dahulu menyebut namanya, itu dia pemenang. Misal Arifin menyebut Yoga, terus Yoga tidak keburu menyebut nama Arifin. Jadi saling kenal ya. Nah, kita hukum Yoga. Hukumannya apa? Nyanyi lagi gitu. Paham? Paham. Oke, kalau paham semuanya berdiri. Nyanyinya sendiri, Pak. Nyanyinya rame-rame, nanti dihukumnya sendiri. Oke, silakan semuanya kita berdiri. Oke, hitungan ketiga ya. Silakan bernyanyi. 1, 2, 3. Balonku ada 5. Bunga. Ya, bukan dihukum berarti. Saya kurang. Iya, langsung sebut cepat-cepat tadi ya. Nggak bisa. Ada ini. Saya kurang. Masih ingat nggak? Masih belum paham ya? Ulangi lagi ya. Masih ingat ya? Pokoknya cepat-cepat saat saya tunjuk, duduk, langsung duduk, kamu langsung sebut-sebutan. Yang menang belakang nggak bisa. Oke, ulangi ya. 1, 2, 3. Satu.
Cakep. Belum. Oke, beri tepuk tangan Pak. Is. Mangga bos mangga. Aduh, aku nggak nyangka. Biasa udah. Baik, udah mulai semangat ya. Nah, udah mulai semangat. Cuma tadi konsentrasinya terpecah. Sekarang saya akan membuat kalian ada game lagi satu lagi. Tapi tadi konsentrasi kita untuk senang-senang dulu, memecahkan sebuah kejenuhan. Sekarang memusatkan sebuah fokus. Ya, satu permainan lagi. Dengarkan baik-baik clue saya. Ketika saya mengatakan kata guru, kalian tepuk tangan sekali. Guru. Guru. Ketika saya mengatakan siswa, kalian tepuk tangan 3 kali. Siswa. Siswa. Oke, sudah bisa fokus? Guru. Siswa. Oke, satu lagi. Ketika saya mengatakan sekolah, kalian tepuk tangan sebanyak 10 kali. 3, 2, 3, 2. Bisa? Yuk, coba kita coba dulu ya. 1, 2, 3. Sekolah. Oke. Kita mulai ya. Kita mulai ya. Melatih fokus kalian ya. Oke, berurutan dulu. Guru. 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 Siswa. Siswa. Sekolah. Oke, udah lumayan lah walaupun ada yang belum fokus ya. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekolah. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan buat kita. Luar biasa. Memang kelas ini sangat is the best, the style. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, tadi saya sebelumnya sudah mengatakan bahwa kita akan membentuk sebuah keyakinan kelas. Sekarang kalian merenung dalam arti ini, berpikir dulu. Kira-kira apa sih yang menurut kalian hal-hal yang terganjal, hal-hal yang menurut kalian itu tidak baik? Ini harus kita jadikan aturan. Kira-kira misalkan terlihatnya ada sampah di sana. Menurut kalian itu baik nggak? Ya. Kira-kira kita buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelasnya seperti apa? Biar buang sampah. Jangan buang sampah sembarangan. Itu contoh kecilnya ya. Oke, paham? Kira-kira apa yang mau kita buat? Ayo, kira-kira. Jangan buang sampah sembarangan. Ada lagi? Disiplin. Kenapa kamu mengatakan disiplin? Kenapa kamu mengatakan disiplin? Karena banyak kan? Banyak yang terlambat ya. Oke, ada lagi? Kira-kira yang kita sepakati di kelas? Saling menghormati, saling menghargai ya. Ya, kita harus saling menghargai, harus saling menghormati antara guru dan siswa, bahkan antara siswa dengan temannya. Ada lagi? Banyak? Masih banyak ya? Masih banyak. Oke, sekarang saya akan bagikan kalian sebuah stiker, sebuah kertas. Nanti kalian tuliskan menurut kalian yang harus kita buang. Kita yakini kesepakatan kelas tersebut harus kita sepakati, kita yakini kira-kira apa sih, apa saja. Setuju ya? Nanti kalian akan buat masing-masing. Nanti kita sepakati. Hah? Silahkan ditulis ya. Ya, ditulis terlebih dahulu. Kita tulis terlebih dahulu apa saja kesepakatan kelas yang mau kita sepakati. Apa saja pikiran kelas yang mau kita sepakati. Silahkan tulis terlebih dahulu.
Sudah? Luar biasa. Sudah? Sudah ketemu semuanya? Oke, kalau sudah, silakan kalian tempelkan di kertas hijau ini. Maju satu persatu boleh, atau semua juga nggak apa-apa. Silakan kalian tempelkan hasil apa yang kalian tulis. Ayo tempelkan hasilnya. Itu yang harus bayar banget itu. Ingetin. Itu ini oh yang enggak. Boleh juga. Oke, luar biasa. Saya akan bacakan ya. Jangan main HP saat guru menjelaskan. Harus bayar uang kas. Menghormati guru ketika sedang berbicara. Jangan buang sampah di kelas. Jangan berisik di kelas. Jangan makan saat sedang belajar. Jangan buang sampah di kolong meja. Kemarin kolong meja teman. Jangan coret-coret meja. Jangan tidur di kelas. Jangan keluar kelas saat lagi belajar. Jangan main game. Kemarin main game kalau lagi pada belajar. Ada yang ngomong tadi Pak. Oh gitu. Jangan makan ketika jam pelajaran. Jaga attitude, boleh. Disiplin dalam berpakaian, boleh. Emang ada yang sering tidak berdisiplin ya? Ada ya? Ada ya? Tidak sesuai dengan harinya ya. Datang tepat waktu. Jangan main bola dalam kelas. Jangan buang sampah di kolong meja. Jangan main kartu di kelas. Jangan bermain game saat dalam pelajaran. Oke, baik. Nah, itu adalah beberapa. Terus kemudian kita akan coba sepakati, tapi akan saya tuliskan terlebih dahulu ya. Oke, saya akan tuliskan apa saja poin-poin pentingnya yang ada di hasil tempelan kalian ya, hasil tulisan kalian di dalam lembaran kertas folio, kertas apa namanya? Kertas stiker ya? Oh, kertas stiker. Oke, baik, kita baca yang pertama. Jangan main HP, berarti masuknya di disiplin ya. Apa yang harus kita disiplin? Disiplin waktu ya? Waktu, apalagi? Kerapihan, terus? Apalagi? Kebersihan. Jaga kebersihan ya. Jaga kebersihan. Kemudian saling menghargai. Kemudian oke, berperilaku Sopan. Bicara santun. berperilaku sopan, berbicara santun. Ada lagi? Ada lagi tidak? Tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Ini ada yang mencatat, jangan menyontek. Berarti kita harus jujur. Jangan menyontek. Mau itu ke temannya ataupun lewat handphone. Ada yang pernah melakukan? Ada. Semuanya. Tapi kelas 5 enggak kayaknya Mbak ya? Oke. Nah, ini menurut kalian masih ada lagi nggak? Sesuatu yang kalian lihat itu salah di kelas kalian itu atau di sekolah ini? Ada nggak? Masih ada lagi nggak? Apa? Oke, jangan mencoret-coret meja. Berarti kita masuki ke kerapihan ya. Kerapihan atau saling menjaga ya. Oke, ada lagi. Jadi 8 poin ini adalah
belum kita sepakati ya. Belum ya, ini baru poin-poin yang saya rumuskan dari hasil tulisan kalian. Kira-kira kalian setuju nggak? Setuju. Oh iya, setuju tidak? Setuju tidak? Yakin? Kalau kalian sudah setuju, kalian sudah sepakat, kita akan tetapkan ini sebagai keyakinan kelas. Ya, setuju ya? Setuju. Sepakat ya? Ini adalah keyakinan kelas. Tanggal berapa sekarang? 23 Desember 2022 telah disepakati oleh saya sendiri dan kalian semua. Oke, ini adalah keyakinan kelas kita. Baik, sekarang kita akan belajar tanggung jawab. Ketika kalian sudah menyepakati ini, kira-kira kalau kalian melanggar, kalian bakal makan nggak? Jangan dong, kalau udah diyakini jangan dilanggar. Oke, namanya manusia pasti ada namanya hilaf ya. Ketika kalian hilaf misalkan, kan harus datang tepat waktu. Pukul 7 sudah di sekolah. Bisa ada yang terlambat. Apa konsekuensinya? Membersihkan ruangan kelas selama Selama 1 minggu. Ya, kalau itu tentang kebersihan. Tapi kalau disiplin dia tetap terlambat. Tidak boleh istirahat. Oke, saat jam istirahat dia tidak mengikuti istirahat, tapi dia mengejar pelajaran yang itu kesepakatan kita ya. Oke, setuju? Sepakat? Kalau sudah sepakat, kalau sudah setuju, luar biasa. Kita mungkin kegiatan kesepakatan menentukan menyepakati keyakinan kelas ini cuma sampai di sini dulu, karena memang setelah ini ada guru lain yang mau masuk ya, karena jam bapak juga sudah habis ya. Alhamdulillah saya juga sudah menyelesaikan kegiatan ini. Kurang lebih mohon maaf, tolong dipegang teguh. Ini akan saya tempel, nanti saya buat ini akan saya tempel di sini. Ini adalah hasil dari keyakinan kelas kalian. Kita pegang teguh, kita jaga baik-baik kelas ini, ya. Jangan dilanggar, ya. Oke, siap semua? Oke, kalau siap, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Nurjaya, rekan Pak Ilham Saifuddin di SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Ilham Saifuddin dalam kegiatan diseminasinya tentang budaya positif. Budaya positif sangatlah baik dilakukan di sekolah, karena masih banyaknya siswa yang belum menyadari dan belum memahami dan belum menerapkan budaya positif. Oleh karena itu, kami pihak guru dapat melakukan berbagai macam tindakan. Apa saja yang kita lakukan, apakah kita sebagai seorang manajer, pemantau, maupun sebagai seorang pendidik, untuk menumbuh kembangkan semangat siswa dalam menjalani kegiatan yang ada di sekolah, memiliki karakter yang baik. Oleh karena itu, kepada Bapak Ilham Saifuddin, tetaplah semangat terus berjuang dalam kegiatan ini. Maju terus Pak Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Lesmana, saya dari kelas 12 AP1. Saya sangat senang sekali saat Pak Ilham membuat keyakinan kelas, karena adanya keyakinan kelas dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab saya dan rasa disiplin saya dalam hal apapun. Baik, cukup. Terima kasih Pak Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Rahmania dari kelas 12 sampai 1. Saya sangat senang saat Pak Ilham membuat keyakinan kelas, karena adanya keyakinan kelas saya dapat lebih menghargai orang lain dan dapat membuat diri saya lebih baik lagi. Itu saja yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video aksi nyata saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.